Hamas kembali meluncurkan serangan besar ke arah Israel. Setelah meluluh lantakan Tel Aviv dan Holland, kini Hamas kembali membuat Israel ketar-ketir. Pasalnya puluhan roket telah diluncurkan lagi ke arah wilayah Israel pada Rabu kemarin. Dilansir dari Tribun Timur, video detik-detik rentetan roket Hamas meluncur ke arah Israel beredar di media sosial pada Rabu 22 November. Dalam video yang beredar, tampak puluhan roket meluncur dengan sangat cepat pada sore hingga malam hari. Pasalnya roket-roket tersebut diluncurkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel pada Rabu 22 November. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal dampak dari peluncuran roket tersebut. Tidak diketahui pula apakah roket tersebut berhasil dicegat Iron Dome atau sukses menggempur wilayah Israel. Sebelum serangan ini, Hamas juga meluluh lantakan Tel Aviv dan Holland pada Senin 22 November. Serangan yang diluncurkan malam hari itu membuat sejumlah wilayah Israel menjadi mencekam. Bersama dengan serangan roket ini, sirene peringatan bahaya meraung-raung di kota-kota sekitar Tel Aviv, Ashkelon, dan juga Asdod. Israel mulai menunjukkan kekhawatirannya dalam melawan kelompok Hamas di Gaza. Setelah 268 kendaraan tempur pasukan pertahanan Israel atau IDF hancur dalam melawan Hamas, kini Israel mulai menyiapkan rencana baru. Israel menghentikan program ekspor kendaraan dan membeli bulldozer raksasa. Dilansir dari Kalkalis.co pada Kamis 23 November, Israel telah resmi membatalkan kesepakatan penjualan ratusan tank tempur kepada tentara asing termasuk ke Eropa. Keputusan tersebut diambil bertepatan saat IDF menambah kembali kekuatan lapis bajanya. IDF meluncurkan operasi pengadaan mendesak puluhan bulldozer D9 yang digunakan dalam pertempuran di Gaza, yang mana bulldozer tersebut saat ini sedang disesuaikan dengan sistem kendali jarak jauh. Pasalnya keputusan tersebut diterapkan untuk menghadapi perang di Gaza dan Lebanon. Terlebih juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Baidah juga mengklaim melalui telegram pada Minggu 19 November, di mana menurut Abu Baidah pasukannya telah melenyapkan sedikitnya 268 kendaraan tempur IDF. Perdana Menteri Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dengan Hamas. Namun kesepakatan tersebut rupanya justru memecah belah internal Israel. Bahkan Menteri Keamanan Israel mengecam Netanyahu dan memandang kesepakatan tersebut sebagai kerusakan besar dan menyakitkan. Dilansir dari Al Jazeera, kesepakatan antara Israel dan Hamas dicapai pada Rabu 22 November dengan mediasi dari Qatar. Dalam kesepakatan tersebut mencakup gencatan senjata selama beberapa hari. Selain itu, persetujuan pembebasan 50 sandera yang ditahan di Gaza dengan imbalan 150 warga Palestina yang dipenjara di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui hal itu dengan dukungan mitra koalisi sayap kanan yang ia butuhkan untuk tetap berkuasa. Namun di sisi lain, kesepakatan tersebut dikecam oleh sejumlah anggota kabinet, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Secara terang-terangan mereka menyatakan ketidaksenangannya karena Netanyahu memberikan banyak konsesi kepada kelompok Palestina. Menurut Ben-Gvir, Netanyahu mengulangi kesalahan masa lalu yang merujuk pada kesepakatan tahun 2011 silam, yang mana saat itu kesepakatan justru merugikan untuk pihak Israel. Terlebih ia menilai bahwa gencatan senjata justru akan memberikan waktu bagi kelompok Palestina untuk mengisi kembali pasokan untuk melawan Israel. Kelompok Houthi Yaman kembali meluncurkan serangan ke arah Israel sebagai bentuk dukungannya kepada Palestina. Setelah membajak kapal kargo Israel dan menyandera 25 awak kapal, kini kelompok Houthi menembakkan rudal jelajah ke arah Israel. Dilansir dari Reuters.com, hal itu diungkapkan oleh militer Israel pada Kamis 23 November. Pasalnya kelompok Houthi meluncurkan serangan rudal pada Rabu 22 November kemarin. Namun militer Israel mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat serangan dari kelompok Houthi tersebut. Ia mengklaim sebuah rudal dari jet tempur Israel telah menjatuhkan rudal jelajah itu. Diketahui serangan rudal jelajah itu terjadi setelah Houthi membajak kapal kargo yang terkait dengan Israel dan juga menyandera 25 awak kapal. Mereka juga mengecam akan menargetkan kapal-kapal Israel sebagai pertahanan terhadap rakyat Palestina di Gaza dalam perang Israel-Hamas. Kelompok Houthi yang menggambarkan dirinya sebagai bagian dari poros perlawanan sekutu dan proksi Iran telah meluncurkan serangkaian drone dan rudal ke arah Israel. Mereka mengklaim bahwa penyitaan kapal kargo Galaxy Leader merupakan pembalasan atas perang brutal Israel di Gaza.
Bismillah. Hamas makin brutal dalam menghadapi serangan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Bahkan seorang prajurit Hamas dengan berani memasang peledak di pintu kendaraan lapis baja yang mengangkut serdadu milik Zionis. Detik-detik prajurit Hamas memasang peledak di pintu kendaraan Zionis itu dirilis Brigada Al-Qassam pada Kamis 23 November. Dalam video tersebut tampak kelompok Hamas menargetkan sejumlah tank Israel. Dari jarak dekat, Hamas juga menargetkan kendaraan lapis baja yang mengangkut serdadu milik Zionis. Dengan perlahan-lahan seorang prajurit pun keluar dari balik tembok dan langsung mendekati kendaraan lapis baja tersebut. Dalam hitungan detik, prajurit Hamas itu menempelkan peledak ke bagian pintu kendaraan lapis baja Israel dan meledakkannya. Dilansir dari Al-Mayadin, selain menargetkan kendaraan tempur Israel, Al-Qassam juga menyerang pasukan pendudukan. Al-Qassam menghujani tembakan peluru ke arah tentara Israel yang tengah asik bersantai. Pasalnya serangan tersebut dilakukan untuk membalas serangan Zionis di jalur Gaza. Selama 2 hari berturut-turut, kelompok Hizbullah dari Lebanon menyerang posisi Israel. Akibat serangan tersebut, 2 pangkalan militer Zionis diklaim rusak parah dan sejumlah tentara tewas. Serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerugian besar bagi Zionis. Dilansir dari Perstudia, serangan Hizbullah tersebut diluncurkan sejak Rabu 22 November kemarin hingga hari ini Kamis 23 November. Dalam pernyataannya pada Rabu kemarin, pasukan Hizbullah berhasil menyerang pangkalan militer Mitat dan juga Ramia. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menimbulkan kerugian besar bagi tentara Zionis. Kemudian pada hari Kamis menargetkan posisi militer dan peralatan rezim Zionis di sekitar pangkalan militer Ar-Rahab dengan 2 rudal Borkan. Hizbullah Lebanon menegaskan operasi ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada rezim Zionis. Diketahui Hizbullah Lebanon telah berulang kali menargetkan posisi militer Israel di utara wilayah pendudukan. Pasalnya hal itu dilakukan sebagai balasan atas kejahatan mengerikan rezim Zionis di jalur Gaza. Tentara Israel masih gencar meluncurkan serangan di wilayah Gaza. Namun dalam perang darat di Gaza, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya kerap melakukan kesalahan fatal. Pasalnya IDF kerap gagal mengidentifikasikan musuh hingga membuat tank-tank tempurnya menembaki tentaranya sendiri. Dilansir dari serambinews.com, hal itu terkuak dari laporan IDF yang sudah melakukan serangan darat. Laporan itu pun membuktikan bahwa kota Gaza di Palestina menjadi mimpi buruk IDF karena perang perkotaan yang sulit. Selain karena data yang menunjukkan banyaknya tentara Israel yang tewas, sebuah laporan menunjukkan penyebab kematian tentara Israel di Gaza juga disebabkan oleh friendly fire. Friendly fire ini merupakan serangan dari pasukan militer terhadap pasukannya sendiri yang disangka target saat pertempuran terjadi. Dilansir dari memo, militer Israel juga mengakui kalau sejak awal serangan darat di jalur Gaza memanglah sulit. Bahkan ia melanjutkan ada beberapa kasus di mana tentara terbunuh oleh friendly fire. Situasi friendly fire ini lazimnya terjadi karena tidak ada atau kurangnya koordinasi antar pasukan di divisi yang berbeda. Untuk kesekian kalinya, hacker pro-Palestina menyerang Israel. Kali ini kelompok hacker bernama Cyber Tovan Operation atau Cyber Al-Aqsa meretas situs penting Israel. Bahkan mereka mengaku berhasil mencuri beberapa file penting dan menembus Kementerian Pertahanan Israel. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 23 November, peretasan data penting yang dilakukan kelompok Cyber Al-Aqsa itu dilakukan pada pekan lalu. Cyber Al-Aqsa mengatakan berhasil mencuri beberapa file dari perusahaan penting. Sementara dari sebuah video di saluran Telegram, Cyber Al-Aqsa mengklaim bahwa para hacker berhasil menembus Kementerian Pertahanan Israel. Dari sanalah para hacker mendapatkan jutaan data tentang tentara cadangan dan juga tentara aktif Israel. Dari peretasan data ini, hacker juga mengetahui bahwa lebih dari 13 perwira Israel dan tentara asal Amerika direkrut Divisi Utara. Sebelumnya, media Israel telah mengkonfirmasi soal peretasan besar-besaran di server Signature IT. Pasalnya, file yang dicuri tersebut mencakup puluhan ribu detail karyawan, pelanggan, dan juga detail transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kini Cyber Al-Aqsa sendiri tampaknya merupakan ancaman yang lebih kuat bagi Israel.
Setelah 1 bulan lebih konflik Israel-Hamas, perekonomian Israel semakin memburuk. Terlebih Israel mengerahkan sebanyak 360.000 lebih tentara cadangan untuk perang melawan Hamas. Saat ini Israel menanggung kerugian lebih dari 1 miliar dolar shekel per hari akibat perang di Gaza. Dilansir dari Pars Today pada Kamis 23 November, hal itu diungkapkan oleh sumber-sumber internal rezim Zionis, yakni dalam pertemuan antara pejabat terkemuka Kementerian Keuangan dan juga Kabinet Perang rezim Zionis. Pasalnya defisit keuangan yang dialami Israel itu berasal dari gaji tentara dan juga setiap prajurit keamanan rezim Zionis. Selain itu defisit keuangan Israel itu karena besarnya biaya pesawat, makanan, dan amunisi militer. Diketahui pasca operasi Badai Al-Aqsa, Israel mengerahkan lebih dari 360.000 tentara cadangan. Namun seruan ini telah menimbulkan dampak besar bagi perekonomian Israel. Mulai dari gaji bulanan mereka sebesar 1,3 miliar dolar hingga penutupan kegiatan ekonomi karena aparat keamanan meninggalkan pekerjaan mereka akibat perang. Sehingga diperkirakan rezim Zionis kehilangan 600 juta dolar per minggu karena kekurangan personel. Tentara Israel rupanya mulai kewalahan menghadapi serangan dari kelompok Hamas. Bahkan seorang tentara wanita Israel kepergok menangis histeris akibat ketakutan dengan hujan roket yang diluncurkan oleh kelompok Hamas di wilayah Israel. Rekaman tentara wanita Israel yang menangis ketakutan tersebut beredar di media sosial sejak Selasa 21 November. Dalam rekaman tersebut tampak wilayah Israel dihujani serangan roket yang diduga dari Hamas. Terlihat pula seorang wanita berpakaian tentara yang menangis histeris akibat menyaksikan secara langsung serangan roket Hamas yang terus berdatangan menghantui Tel Aviv, Israel. Ia juga tampak ditenangkan oleh rekannya. Sesekali ia juga tampak menunjuk ke arah langit, di mana serangan roket Hamas yang tidak henti-hentinya berdatangan. Terdengar pula suara sirine menggema dan membuat suasana menjadi mencekam. Dalam keterangan unggah disebutkan seorang tentara wanita Israel dikabarkan ketakutan akan serangan yang dilakukan pejuang Hamas. Dikutip dari Slambi News, video tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya. Namun hal itu terjadi ketika Hamas meluncurkan serangan Badai Al-Aqsa pertama kali, tepatnya pada tanggal 7 Oktober lalu. Hizbullah kembali meluncurkan serangan besar ke arah Israel. Setidaknya ada sebanyak 48 roket diluncurkan Hizbullah ke arah pangkalan militer IDF dekat Safed. Dilansir dari The Times of Israel pada Kamis 23 November, puluhan roket Hizbullah itu ditembakkan dari Lebanon di Galilea atas. Serangan tersebut diklaim menjadi serangan terbesar Hizbullah sejak dimulainya pertempuran di perbatasan utara. Hanya saja dari video yang beredar, tampak sejumlah roket berhasil dicegat. Hingga saat ini belum ada laporan soal adanya korban luka akibat serangan tersebut. Saat puluhan roket menyerang Israel, sirine peringatan pun terdengar menggema. Terkait hal ini, kelompok Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah menyebut bahwa mereka menembakkan setidaknya 48 roket ke pangkalan IDF dekat Safed. Pasalnya serangan tersebut merupakan balasan atas kekejaman yang dilakukan Zionis di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.